Silakan Ilham. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Iya. Dia menyatakan namanya. Dalam diri Allah itu ada 20 sifat. Wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Karena ada yang dijadikannya langit dan bumi. Siapa yang membuat Allah itu mustahil? Bukankah tidak ada sifat yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Kamu bilang tadi mustahil. Tidak mustahil. Mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Berarti Allah itu maha ada dan maha kuasa. Iya. Mungkin nggak dia jadi manusia? Tidak mungkin lah. Berarti dia nggak maha kuasa. Merendahkan diri dia sendiri. Berarti dia nggak maha kuasa. Maha kuasa. Masa dia menjadikan dirinya sama dengan ciptaan dia? Kalau dia maha kuasa kan dia mau jadi apa saja kan bisa. Bisa, tapi tidak pernah selama dia dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yahya tidak ada dia pernah menampakkan dirinya. Karena Allah tidak pernah menyampaikan dirinya. Jadi dari mana kamu tahu dia itu Tuhan? Kalau dia tidak pernah menampakkan dirinya. Allah itu maha gaib, Pendi. Allah itu maha gaib. Bagaimana bisa dilihat? Kalau bisa dilihat dengan mata kepala, tangkap aja Tuhan tuh, masukkan ke goni. Selesai sudah perkara semua. Kalau bisa dilihat dengan mata kepala. Terus dari mana kamu tahu dia itu Tuhan? Makanya dia dibilang dia dalam surat hantu juga gaib ya. Makanya itu dijadikan diri dan manusia itu untuk mengenal aku, katanya, bukan. Makanya berarti kamu dulu tak pernah mengenal Tuhan lah waktu kamu Islam? Nggak pernah. Enggak, saya nggak pernah kenal Tuhan, makanya saya keluar. Makanya kau kafir, patutlah. Iyalah, saya nggak tahu Tuhan saya di bagaimana dulu Tuhan saya nggak tahu. Benar loh bro, saya nggak tahu benar nih, saya bukan mengolok-olok kamu ya. Saya minta maaf dulu sama kamu ya. Saya tidak tahu dulu Tuhan saya ada. Seperti kamu bilang gaib, Tuhan itu gaib, saya tidak tahu bagaimana Tuhan saya dulu. Seperti kamu bilang tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Jadi bagaimana saya tahu dia Tuhan? Makanya itu kalau nggak tahu kan dibaca Al-Quran itu, ya Muhammad, jika hambaku menanyakan hal dan keadaanku, aku dekat. Jadi sekarang Muhammad sudah nggak ada, maka ya, Allah telah mengatakannya. Dekatnya dekat. Sesungguhnya tidak dekat. Kan dekat kata dia. Sekarang ya, aku tanya tapi kita nggak tahu. Tuhan Yesus itu sekarang di mana? Kalau Allah kami dekat dengan kami, kalau Tuhan Yesus itu ada di mana sekarang? Di mana-mana ada tempatnya. Tuhan kami ada di surga sekarang. Hantu pun ada juga di mana-mana. Sama berarti kan dengan Tuhanmu kan gaib kan hantu kan? Di dalam dirimu. Kalau kamu bertanya Tuhan kami di mana, dia di surga, tapi dia omnipresent, dimanapun dia hadir. Kami mau menghadap dia kemanapun ke arahnya, dia selalu ada. Jadi kalau waktu kalian memuji dia di surga, kalian di bumi sampai? Sampai karena dia omnipresent, dia maha hadir, dia maha segala-galanya, dimanapun Alkitab mencatat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Membuktikannya dia hadir itu mana? Enggak, bicara dalam hati aja, dia tahu bang. Kita nggak perlu. Semua di dalam hati, di dalam Islam itu pun dengan hati. Di diri kita ada dua, diri zahir dan diri batin. Kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu tahu. Kalau nggak pernah belajar diri batin, mana pernah bisa mengenal nama Tuhan? Oke, bagaimana rupanya Tuhanmu itu? Coba perkenalkan dulu sama kami. Siapa tahu kami bisa mau belajar untuk mengenalnya. Iya, bagaimana? Allah itu cahaya. Cahaya. Allah itu cahaya. Tidak ada. Sebentar. Kalau kau bilang Allah itu cahaya, artinya dia sama dengan ciptaannya. Karena cahaya adalah ciptaan dari Allah. Beda sama dengan ciptaannya. Surah bedanya di mana? Di dalam surat An-Nur ayat 35, cahaya itu tidak di dalam lubang pelita-pelita itu, tidak seperti di dalam gelas yang tidak tembus dengan ke dalamnya. Gitu loh. Artinya Allah itu sama dengan cahaya kan? Cahaya tidak itu kan sama cahaya. Allah itu nur. Cahaya itu nur cahaya dia. Iya, tahu nur itu cahaya. Kan? Tahu cahaya nur. Tahu matahari cahaya. Ada sumbernya.
Ada sumbernya matahari, cahayanya menyinari Betul. bumi kan. Sampai Betul. tujuannya satu kan, matahari kan. Betul. Jadi Allah Satunya itu sama dengan matahari. cahaya. Allah sama dengan Tidak, cahaya. nur Allah tidak disamakan dengan yang lain. Nggak bisa. Oh, jadi karena samanya dia- dengan apa? Ya, namanya Allah itu tidak serupa, tidak ada satupun yang menyerupai dengan dirinya, hanya Oke. diri batin yang mengetahuinya. Kalau dia itu tidak- apa? Sebentar, kalau dia tidak serupa, lalu kau mau menyerupakan apa dia? Tidak serupa, barang Zat- siapa yang merasakan, Zat itu makanya apa? Awaluddin ma'rifatullah, barang siapa mengenal dirinya, kenallah kepada Tuhannya. Barang siapa tak kenal Tuhannya, ya tak kemana-mana lah. Tidak Tersesat. begini, Bang. Satu hal yang paling mudah saja, Apa itu? bahwa Allah sama dengan ciptaannya adalah nama. Allah punya nama, manusia dan ciptaannya punya nama. Allah punya nama. Ada zatnya. Sama dong sama manusia, sama dong sama iblis, sama dong sama malaikat. Tidak sama. Lah kan sama-sama punya nama. Ya, nama Allah itu yang 100 bila disebut dia berhuruf, yang lain tak ada. Yang 99 nama sifat, yang 100 namaku sendiri kata Allah. Oke. Sifat, nama sifat, ya. Lalu kenapa ada satu Nama sifat? sifat itu bisa diterjemahkan, tapi kalau Allah itu tidak bisa diterjemahkan loh. Loh, tetapi dia punya nama sama dengan manusia kan begitu. Sama manusia. Kenapa? Manusia kan manusia ada dua. Manusia sama Allah itu gaib, maha halus, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Oh. Sekarang saya tanya, untuk apa Allahmu sendiri punya nama? Ya, untuk mengenal dia. Jadi untuk apa kita dijadikannya, supaya aku Artinya jadikan sama. untuk mengenal aku, kata Allah. Jadi untuk apa? Kenapa kau diciptakannya punya itu kalau mengenal? Kenapa kau punya nama Ilhan? Ya supaya orang mengenal aku. Betul, artinya kau sama dengan Allah juga supaya gampang Tidak dikenal, sama, makanya aku dia punya nama. manusia. Loh, Yang menjadikan Iya. aku kan bukan aku. bukan Sekarang masalah bertanya, menjadikan. Bukan masalah menjadikan, Bang Ilhan. Jadi Tetapi kan abang bilang dia tidak sama. Pertama abang bilang dia adalah nur dan cahaya dan tidak lain-lain. ada Saya bilang menyerupai artinya, satupun. loh, tetapi abang tadi Apa bilang dia dengan- cahaya. Ya cahaya lah. Cahaya itu kan berarti menyerupai sesuatu, betul tidak? Cahaya Allah itu, dengan cahaya itulah kita bisa langsung kepada sumber cahaya Allah tadi. Iya, cahaya Allah. Cahaya itu apakah tidak Nur ayat 35, maka abang baca, jangan abang terus bilang. Jadi Yesus itu apa? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Diri dia sama kita manusia itu ada diri dua, diri zahir dan diri batin. Tak hidup diri yang batin, jasadnya ini tak hidup tanpa diri roh. Itu roh, itu cahaya Allah. Maka kutipkanlah roh ke dalamnya. Makanya kita harus belajar, Bang. Sebelum manusia itu dijadikan, abang itu dijadikan dari mana? Bapak Oke. abang bercocok tanam dengan ibu abang kan, 40 hari menjadi segumpal darah, lalu 40 hari segumpal lagi. Setelah itu ditiupkan roh ke dalamnya, baru hiduplah kamu. Kalau tak ada roh, tak hidup jasad tanpa roh. Gitu. Udah. Nah, sekarang begini. Abang bilang tadi ada yang batin, ada yang zahir. Lalu Allah itu adalah kalau di 20 sifat dia adalah salah satu yang zahir itu, betul? Salah satu zahir. Apa yang zahir itu salah satu? Allah itu Maha- Allah itu zahir apa tidak? Allah itu gaib. Zahir yang nampak yang dikatakan zahir itu yang bisa dilihat dengan mata kepala, yang bisa didengar-dengar dengan telinga. Oke, Kalau kasih- Allah tak kasih bisa ayatnya, didengar Bang. dengan mata Kasih ayatnya, Bang. kepala, lu. Kasih ayatnya, Bang. Coba baca Ilham, Bang Ilham baca surat Al-Hadid coba jelaskan ke kami surat Al-Hadid. Al-Hadid 3 ya? Iya. Al-Hadid berapa? Al-Hadid Apa 3. bunyinya? Al-Hadid. Al-Hadid itu surat 50 berapa sih? 7 ya? Iya. Oh. Al-Hadid 3 ya. Ya. Apa itu Al-Hadid? Arti Al-Hadid apa sih? Besi ya? Besi. Ya. Nah, surat Al-Hadid Ya. ayat 3.
Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Yang wa huwa awal bi yang kulli akhir. syai'in alim. Sebentar dulu Bang Ilham. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Coba Bang Ilham jelaskan kepada kita. Lanjut Bang. Artinya coba. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, di ayat ini yang berbicara siapa? Allah. Dia yang Allah, awal dan dia Allah. akhir, dia zahir dan batin. Nah, Dengan- dia di sini dengan dia batin ketika Allah berbicara. Ya kan? Allah berkata, ya kan? Nah, Ya. lalu dia di sini siapa? Dia yang zahir ya Allah lah, dia yang zahir, dia yang batin. Terus Allah berbicara dengan sendiri dengan siapa? Kepada Allah berbicara kepada kamu misalnya. Ya, ilham kata Allah misalnya ini. Huwal awalu, apa artinya? Ini Allah yang berbicara. Huwal awalu. Dia yang Maka awal. Nah, dia di sini, dia yang awal di sini siapa? Ya Allah lah, jadi siapa lagi yang awal? Jadi Apa Allah Yesus berbicara- yang awal? Kan nggak mungkin. Apa Coba Bang Yesus Nabil, yang awal? coba Bang jelaskan Bang. Coba jelaskan Bang. Dia yang awal dan dia yang akhir. Bang Nabil Itu coba jelaskan sifat Bang. Allah. Nah. Ya, Sebentar ya. sekarang pertama sebelum ada pertama apa yang ada di Bang dunia ini? Nabirong. Apa yang ada? Mana Bang Nabirong ya? Dia diri dia sendiri. Saya ngomong tak taunya saya mute. Iya, iya, iya. Jadi gini. Waktu dikatakan di situ Allah mengatakan dia, bukan aku. Dialah yang awal, dia yang akhir. Dialah yang zahir. Dikatakan di situ ya. Ya kan? Baru dikatakan dialah yang batin, maha batin. Nah, Allah menunjukkan siapa kata dia di sini. Itu menerangkan Allah itu dialah yang zahir dan yang batin. Abang kan nggak mengerti itu penerangan keterangan daripada dialah yang zahir dan dia yang awal dan dia yang akhir. Berarti kan menerangkan diri dia. Bagaimana dikatakan diri Membicarakan dia? siapa? Oke, ini abang bilang dia itu adalah Allah, betul? Iya. Dia Kenapa yang awal dan maha Oke. akhir. Kenapa Allah tidak mengatakan aku? Karena untuk menerangkan kepada diri dia. Bukan. Ini jawabannya, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Ya. Ya. Saya kasih tahu jawabannya. Siapa kata dia di Apa sini? jawabannya? Jawabannya di sini. Yesus mengatakan begini, sesungguhnya aku akan segera datang. Bisa kelari ke Yesus pula. Nggak mengerti. Sebentar, enggak, bukan lari ke Yesus. Sebentar, nanti abang bisa, nanti abang Nanti kita bandingkan. perbandingkan ya. Dan aku membawa upahku kepada setiap orang dan perbuatannya ya. Ya. Siapa dikatakan di sini? Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. Jelas ya. Yesus mengatakan aku, bukan dia. Lalu Allah sebenarnya mengatakan dia di sini itu bukan kepada dirinya sendiri, Pak. Jadi kepada siapa? Nah, Kalau kepada itu siapa? tadi, aku Kepada tanya lagi itu tadi. kepada Yesus yang sudah 700 tahun sebelumnya mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Yesus sudah mengatakan itu. Yesus bilang akulah Alfa dan Omega. Nah, lalu di 700 tahun kemudian Allah mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Dialah maha zahir. Dia zahir, dia kelihatan. Tapi dia juga maha batin. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa duluan Yesus daripada Allah? Saya tanya sama Ya Mona. jelas Yesus lah. Yesus lahir tahun 2001 Masehi. Allah belum pernah ada, Pak. Hah? Allah ada itu di abad ke-7. Dia betujuh. Iya, Yesus lahir abad 1. abad ke-1. Allah Iya. kok. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini Yesus gitu. Di Betul. mana logikanya? Di mana Kok logikanya logikanya dia di lahir mana? abad ke-1 sedangkan
penciptaan langit dan bumi Oke, sebelum ada oke. manusia. Oke, pelan. Di mana Bagaimana kau sambung bilang? logikanya? Oke, Oke. oke. Pelan ya Pelan Bang ya. Ilham. Ya. Kita pakai Ini logika, ya. Bang. Iya, 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 pakai iya, logika iya, sekaligus pakai ayat ya. Ini bicara iman ya. Logika jalan, ayat juga harus ada ya. Jangan logika terus, ayat tidak pernah ada. Itu namanya asumsi. Oke. Iyalah. Ya, oke. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Segala sesuatu nih Bapak perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, lalu siapa firman itu dikatakan di ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Yesus yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nih, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Lalu katanya apa lagi? Kita lihat di ayat 4. Di dalam Yesus, di dalam Dia ada hidup. Ya, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ketika Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Apakah Yesus menciptakan? Jelas dikatakan di ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang bisa dijadikan. Itulah Jadi itu firman. Jadi itu diri dua, diri Allah sama diri Yesus satu apa dua itu? Tapi di situ ada Bukan. dua. Coba jelaskan itu. Diri Yesus Allah sama Yesus. adalah firman yang menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia ini, makanya ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman. Iyalah firman itu kan berkata-kata kan, atas kata dia berkata. Betul. Nah, Bukan hanya perkataan, juga buah pikiran. Pikiran Allah itu adalah firman. Ya. Nah, jadi dengan di sini dikatakan adalah firman, pada mulai adalah firman. Firman inilah yang menjadikan segala sesuatu itu. Makanya dikatakan dialah segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya firman Allah ini yaitu yang nujul menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, itulah yang menjadikannya, Pak. Makanya di ayat lain dikatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Seperti itu. nggak ngerti aku gitu. Nah, iya, jadi dikatakan sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Yesus sendiri mengatakannya. Itu berbentuk zahir apa berbentuk diri tubuh berbentuk diri Batin. tubuh apa berbentuk yang gaib coba Bang? Berbentuk Terangkan. batin. Yesus Berbentuk sebagai batin, kan? manusia. Ya, Yesus lahir sebagai manusia betul ada di abad pertama. Tetapi Yesus sudah ada jauh sebelum itu. Makanya dikatakan, sebentar, kita lari lagi ke Wahyu 1. Sebentar, biar kita Ya, agak... coba agak terangkan. Iya, biar abang itu agak sedikit tidak terlalu ini. Kita belajar bang ya sama-sama. Iya, sama-sama belajar Ya, kita. ya, Namanya ya, diskusi ya kan, sama itu sama-sama Iya, iya belajar. tenang aja. Ya. Kalau nggak salah, yang amin. Nah, di Wahyu 1 ayat 8 pun dikatakan gitu, ya. Ya. Aku Alfa dan Omega firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Ya. Jadi dia di sini sudah jelas mengatakan Yesus sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Itu kan Allah itu ditulisnya kan, bukan Yesus tadi. Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang Iya, akhir. ini perkataan Yesus. Ini nih, abang baca Dari mana dulu di Yesus ayat berkata-kata dia? Dia belum lahir bang. Dia lahir abad ke-1. Iya, ini baca. Terang Di ayat aku gimana logikanya aku bisa ke situ. Sebentar. Di ayat satunya sudah jelas, sudah Yesus katakan. Biar nggak inilah kita jangan imani saja kalau nggak ada apanya. Bukan, kami tidak imani saja. Ini Yesus katakan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah perkataan Yesus Kristus. Makanya dikatakan di sini, kalau di Alkitab ada tanda merah itu perkataan Yesus langsung. Itu Yesus Aku yang Alfa berkata. dan Omega.
Iya. Di semua Alkitab kalau abang lihat ada merah begini, itu perkataan Yesus langsung. Supaya mudah Itu dia mengenalinya. sudah lahir apa belum lahir itu, Bang? Oh sudah, sesudah lahir. Sudah ada di dunia. Sudah, bahkan dia sudah ada di surga waktu itu. Di surga waktu itu Dia ya. sudah terangkat dari bumi. Waktu sebelum terangkat dari bumi, sebelum lahirnya Yesus ini, apa itu perkataan Yesus? Oh, belum ada yang namanya Yesus. Tetapi firman itu tetap ada. Ya tetap Lalu bagaimana? di zaman Nabi Musa Abraham pun sudah ada firman itu, Bang. Sudah ada, betul. Sudah ada kan? Makanya apakah dia pernah datang dalam wujud makhluk atau manusia juga? Pernah. Itu yang disebut dengan Malak Adonai. Ketika dia bercakap-cakap dengan Abraham. Nah, sekarang gini aja, Bang, intinya. Jadi bagi Intinya kami, kan ya intinya aja kita kesal. Dijadikannya jin dan manusia itu, semua jin dan manusia, pertama jin dan manusia itu untuk mengenal aku, untuk mengabdi. Jadi abang cemana memperkenalkan aku kepada Tuhan ini, kepada yang gaib itu di dalam menurut Alkitab ini. Jadi gini. biar kita nggak rancu. Ya, begini. Makanya kalau kita perhatikan, Bang, seperti yang saya bilang tadi, dialah sebenarnya sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang menyatakan itu adalah dia, bukan aku. Tidak banyak yang Allah mengatakan aku, padahal itu firman-Nya sendiri. Saya bisa kasih contoh lagi. Bagaimana sebenarnya Tuhan mengarahkan kalian kepada Yesus sebenarnya, tetapi kalian kurang memahaminya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kita lihat. Ya, di An-Nahl 51. Allah berfirman, ya. Ini Allah sendiri mengatakan ya. Ya. An-Nahl 51, Bang ya. 51. Ini ayat 51 ya. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya, satu Tuhan lah, ehad satu. Betul. Sesungguhnya katanya, ya. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Dia, siapa dia? Menuju kepada yang tadi juga, dia yang awal dan yang akhir, ya. Itu kan framing abang, ya memang betul lah itu dia bisa kelari ke Yesus, saya nggak nyambung. Enggak, ini Allah mengatakan, Allah berfirman janganlah kamu menyembah Tuhan, tetapi dialah. Lalu Allah mengatakan begini, maka hendaklah kepadaku. Nah, di sini dia katakan aku. Kepada siapa? Kepada Allah. Hendaklah kepada Allah saja kamu takut. Tetapi sesungguhnya dialah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi betul kepada Allah kalian harus takut. Tetapi dia tidak mengaku kalau dia di sini adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama dengan yang tadi. Al-Hadid juga tadi Al-Hadid ayat 3 juga tadi mengatakan jelas, ya, bahwa dia katakan jelas, dialah, bukan aku. Tapi untuk kalian takut, Allah mengatakan takutlah kepadaku. Nah, ini yang teman-teman atau abang itu harus juga menelaah bagaimana firman Allah itu. Harus dan jeli untuk, bagaimana dan kritis. Allah itu sebenarnya menuju dan kritis, jangan menerima begitu saja. Kenapa dikatakan dia? Kenapa bukan aku saja? Kenapa tidak aku? Gitu loh. Gitu loh, Bang. Itu kan keterangan dia, Bang. Dialah yang Maha Awal dan yang Maha Akhir kan. Bukan Yesus yang Maha Awal dan Maha Akhir. Betul. Makanya tadi saya bilang. Jadi sekalian itu janganlah menyembah dua Tuhan. Sementara abang menyembah dua Tuhan sekarang. Kami tidak pernah menyembah dua Tuhan. Loh, diri yang Oke, sebentar. Diri Yesus itu ada dua loh, Bang. Sebentar, saya tunjukkan ayat. Diri Yesus itu ada dua, serupa manusia. Sebentar, supaya kalian ya tidak bisa memframing kami, ya. Biar kutunjukkan, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, betul? Bukan dua atau tiga. Kan betul itu kan. Namun tapi kok kalian lalu kenapa abang bilang dua? Yesus satu, Allah Bapa satu. Sekarang kan sebetulnya di surga
Sekarang gini Bang, setelah dia naik ke surga, maka Yesus duduk di samping Bapa. Coba Abang terangkan dua benda yang dalam satu duduk Oke. di samping Bapa. Di atas surga dia duduk di samping Bapa. Duduk Apa di pengertian samping itu? Bapa itu bermakna apa? Apa maknanya? Itu Ada adalah dua kan itu kan Bang? bermakna kekuasaan. Dua kan? Bermakna kekuasaan, bukan hakikatnya yang dua. Dulu. Bukan pribadinya yang dua, bukan orangnya yang dua. Seperti Ilham, di samping Ilham ada istri Ilham, bukan begitu. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan kanan. Apakah benar itu ada tangannya? Itu kan itu beda dengan tangan di samping. Loh, di samping. Itu yang saya katakan, ada makna tersendiri dengan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di samping Bapak. Samping, Sesuatu yang di samping berarti ada dua. Bang, coba buka ayatnya dia, Bang. Jangan bodoh kita loh. Tuhan dia punya tangan, Tuhan dia punya tangan dua-duanya di Apa bilang dua-dua. Tuhan punya tangan? Di mana ada Tuhan punya tangan pen? Kau jangan ngada-ngada. Oke. Jangan berdasarkan fakta. Oke, kita Bukan, buka Bang, ya. Makanya Nah, kamu, buka, gimana? makanya Bang Ilham, ketika kamu baca kitabmu, kamu harus baca terjemahan biar kamu tahu. Dibaca. Biar ngerti. Kan saya baca. Dia ayatnya di mana Bang? Silakan Bang. Allah punya tangan. Makanya baca surat Surat apa? Ikhlas Bang Pendi. Allah itu tidak menyerupai satu apapun. Ya, makanya bentar ya, saya sudah lupa ini. Bentar ya. Bentar. Jangan abang bilang Tuhan punya tangan. Nah, makanya kita lihat. Bilang Al-Quran punya tangan. Itu kan Makanya- namanya memframing abang itu. Tidak ada yang memframing ya. Abang bilang Tuhan kami punya tangan. Lah ini Mana mana? ayatnya? Aduh. Jangan itu kita. Bentar ya. Ada ayatnya. Saya lupa ayatnya di mana ya. Az-Zariyat bukan. Az-Zariyat 47 ya. Ada banyak tuh ya dalam genggaman tangannya. Tapi ini ada yang abang bilang tadi dua-duanya kanan bang ya. Sesungguhnya jatku di dalam genggamannya. Bukan Bukan itu. Dan kekuasaan dia. Bukan itu. Sesungguhnya jat. Oke, salah satunya ya, salah satu Az-Zariyat 51 ya. 51 ayat 47 ya. Langit kami bangun dengan tangan. Apa makna tangan diterjemahkan di sini? Kekuatan. Kekuatan, kodrat, kekuatan. Betul. Itu kodrat Allah. Allah maha kodrat Oke. loh bang. Kenapa kau tidak akui ini sebagai tangan seperti yang kau bilang tadi? Duduk di Itu kan sebelah ada kanan. dalam kurung kekuatan. Kodrat Allah. Di sini tidak ada dalam kurung. Kalau kita belajar kayak gitu, itu makna dari tangan itu supaya Oke. kekuatan Iya, loh bang. artinya Kekuatan gini loh. bang, artinya Apa pakai begini. tangan nggak? Iya, saya mau Apa ngajak pakai abang tangan? berpikirnya. Pakai tangan Sebentar, man. Kan Sebentar, aku bilang saya mau ngajak. Sebentar bang Ilham. Sebentar, saya mau ngajak abang berpikir seperti ini. Ketika itu dituliskan, ada makna apa di dalamnya? Sama dengan ini, ketika ini dituliskan, ada makna apa di dalamnya? Betul? Iya kan? Ketika dikatakan tangan, apa sih makna tangan dikatakan di situ? Lalu Anda juga harus bertanya, apa maknanya duduk di sebelah kanan? Nah, jadi abang harus berpikir yang sama. Itu kan Jangan beda hanya makna. Bang. Tangan itu kekuatan. Loh, Kalau di dari kan samping saya Bapak, berbicara sesuatu tentang itu ada. makna kata. Berarti di Makna kata sebelah dalam dia kalimat. ada orang. Oke, ada wujud berarti di abang sebelah ngaku ini dia punya tangan. Itu kekuatan. Itu Loh. kekuatan bang, kekuatan. Kenapa Di dalam abang bisa diri. mengatakan ini kekuatan? Ya itu kekuatan maknanya daripada itu dengan Ini kenapa abang bisa mengatakan ini kekuatan? ya dia maha kuasa, maha kekuatan di dalam diri ada Kalau sifat dia maha kuasa, kenapa harus dengan ini? Maka Kenapa kalau harus dia dengan ingin menjadikan sesuatu Bang. Buka, Berkata, saya sudah dapat nih. Al-Maidah 64. Terjadilah. Oh, Al-Maidah 64. Oke, kita cari. Al-Maidah 64. Ya, kita lihat. Sebenarnya ada banyak yang berbicara Oke, tangan ya. Oke, di sini dikatakan orang Yahudi berkata, Kak, tangan Allah terbelenggu.
Ya, di sini tentang tangan ya. 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 Lalu disebabkan mereka akan sebaliknya kedua tangannya terbuka. Apa arti kedua tangannya terbuka, Bang? Coba baca Bang dari awalnya. Oke. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, ya. Sebenarnya tangan mereka dibelenggu, yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Ya, orang Yahudi mengatakan tangan Allah yang terbelenggu. Sebaliknya, kedua tangannya di sini siapa? Allah. Terbuka. Dalam kurung. Dalam kurung. Jangan kamu Pemurah. pakai dalam kurung. Dalam kurung itu sudah ditambahkan. Kalau kamu pakai Dalam dalam kurung kurung, ini tidak artinya ada. itu maknanya itu sudah lari jauh. Maknanya artinya sudah tangan lari kanannya? jauh. Kamu itu ketika Kepalanya besar. kamu pakai dalam kurung, itu menyamarkan makna yang sesungguhnya. Kan dibilang orang jahat, Bang Pendi. Tahu nggak? Orang Yahudi bilang tangan Allah dibelenggu. Tahu Allah itu tidak? maha pemurah. Ketika kamu pakai dalam kurung, itu sudah samar. Paham nggak? Sama. Bisa nggak kamu membaca tanpa dalam kurung? Supaya kamu tidak disamarkan pikiranmu. Makanya Pengetahuanmu itu tidak. dijelaskan, Coba kamu baca teks asli, lalu kamu baca terjemahan sesuai dengan teks asli tanpa Makanya melihat juga- tanda kurung. Bisa Bang nggak? Pendi supaya dalam kurung supaya abang jangan Bukan. Kamu Allah itu punya sebentar. tangan. Oke. Nah, itu Yang kan dalam kurung, keterangan kalimat dalam kurung buka kurung itu ditambahkan, itu ditambahkan atau terjemahan yang sesungguhnya. Tangan. Oke. Kepada manusia. Jadi Allah Sebentar, brother. Kami tadi menjelaskan kepada kamu itu, ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaanmu yang kacau balau. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada kamu, ya, ketika kamu membaca dalam kurung, kalimat yang ada dalam tanda kurung itu sesuai dengan teks asli atau kalimat yang ditambahkan oleh penafsir atau penerjemah? Kalimat yang ditambahkan atau sesuai dengan teks? sesuai dengan teks lah. Bohong kamu. Kamu jangan bertakiah. Jadi gimana lagi ngerti? Coba Itu ditambahkan. Coba. Itu kalimat dalam Ya. kurung itu kalimat yang ditambahkan. coba Ditambahkan kalimat supaya Maha Pemurah ini di Nah, mana ditambahkan supaya apa? Supaya Supaya lari. Ketika ditambahkan, maka terjemahannya lari daripada makna teks asli. supaya itu asli kepada teks dari pemikiran. Oh, diarahkan. ilham. Diarahkan. Jadi kalau Allah di samping Bapa tadi cemana nih? Jangan kamu lari ke samping Bapak. Tangan ini saja kamu tidak paham, apalagi Allah di samping Bapak. Apalagi di samping Bapak, duduk di samping Bapak. Jangan Di kamu samping bertakiah, Bang Ilham. Jadi yang- Jangan bertakiah. Sekarang Pendi yang mau Enggak, saya tidak mau jawab kamu. Kamu jangan bertakiah, ya. Begini Ilham. Bertakiah kamu. Begini Ilham. Kalau kau bilang di samping Bapak itu adalah secara tekstual dan itu kenyataannya, mari kita sama-sama mengatakan itu terhadap tangan kanan Allah. Tangan Allah ini, bagaimana? Artinya Allah sama dengan makhluknya, dia punya tangan dan tangannya bisa terbuka. Itu kan maksudnya maha pemurah dia. Udah Kamu paham ketika begini, ketika kitabmu mengatakan kedua tangannya, kamu bilang itu adalah tentang Maha Pemurah. Tetapi ketika di Alkitab kami dikatakan duduk di sebelah kanan, kamu tidak tahu apa maknanya. Nah sekarang gini Bang, Allah awal mula adalah firman menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu macam mana? Mana Allah Siapa yang- dikatakan di situ? Mana Allah dikatakan? Roh Allah Yohanes. melayang-layang di atas air. Yohanes ayat 1. Tidak, itu bukan di situ, Pak. Jadi di Bukan mana? di situ adanya. Ya. Jadi Oke, Itu lagi bacakan. dasar Yo, nggak mengerti itu kan, Kejadian 1 ayat 1, Pak. Nah, Bukan Kejadian Yohanes 1 ayat 1. Ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang. Iya, masalahnya apa? Yang melayang-layang itu Tuhan Allah itu gitu. Roh Allah melayang-layang. Kau pikir kayak burung? Loh, yang ditulis di situ kan dia melayang-layang.
Ya, itu Iya, pengertiannya kan layang-layang kan? makanya saya katakan Di kalau atas kamu permukaan mau, ayat. iya, kalau kamu mau me- mau mengartikan ayat ini secara letter like, mari kita juga mengartikan ayatmu secara letter like. Hmm. Makanya tadi saya ajak kamu berpikir apa maksudnya melayang-layang. Itu kita harus berpikir apa sih tujuan ayat ini dikatakan. Sama dengan dikatakan begini, kenapa dikatakan Allah punya Bingung tangan? lah tuh. Kan kita tahu tidak, kenapa bingung? Kamu yang harus berpikir. Kalau kamu mau bisa menerima Allah punya tangan, Abang sedangkan lah yang kamu bilang, berpikir tentang ayat itu. Abang yang Kau, berpikir. kamu bisa Tidak. menerangkan, Tidak kamu ada bisa masalah menerangkan buat kami. dua tangan Tuhanmu, Iya. tapi ketika itu kan literlek ya, Literally. Itu kan hal yang bahasa. sama, hal yang sama tuduhan kamu kita kembalikan kepada kamu, kamu nggak bisa. Jadi artinya Dibilang begini, tadi Bang. pengertiannya itu maha Enggak, besar. artinya begini, Allahnya artinya maha besar, begini, lu Bang. gini, kalau klaimmu yang sama, saya samakan klaim kita. Artinya Allah ini bukanlah seperti yang kalian klaim selama ini bahwa dia tidak serupa dengan apapun. Sementara Iya. Allah itu sebenarnya punya tangan. Ini Bang, ini ada yang typing Bang, Muslim 3406 Bang, hadis Iya. Muslim Itu 3406. hadis, itu hadis Iya. Muslim. Hadis Muslim 3406 itu tentang kedua tangan. Ilham. Bang Pendi, Bang Pendi. Jangan takut murtad Ilham. Kalau tidak kamu Loh, akan ditipu daya kamu dengan tutup kurung buka kurung itu. Yang tidak Ini ada hadis. dijadikan dibuat ada. Oke, ini hadis bukan kan Muslim kalian yang 3406. begitu Bang Pendi? Sementara sejak hidup Ini. Yesus pertama hidup tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan. Setelah mati dia menjadi Tuhan. Di mana gimana? dia tidak pernah? Di mana dia tidak pernah mengatakan dia Tuhan? Coba. Yohanes 17, sesungguhnya inilah jalan hidup yang benar. Enggak. Aku Di mana dia tidak pernah di mana dia tidak mengatakan dirinya Tuhan? Mana ayatnya? semasa hidup tak ada pernah dia bilang dia Tuhan. Di mana Bang di masa hidup dia bilang dirinya Tuhan? Aku Tidak adalah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu apa itu? itu Tuhan. Dia Tuhan Maha Guru, dia guru. Jangan salah paham Abang. Ada Tuhan manusia. Oke, Pastor Cipto. Sudahlah, mungkin Pastor Cipto lah. Mungkin kalau aku udah mulai pegel, nanti mulai naik darah mudaku. Silakan Pastor Cipto. Ya,